Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Istiqomah with NPM 2241121 from Management 22 B Class. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas. Penjelasan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah varian dari suatu sampel data terdistribusi secara seragam atau tidak. Dalam statistik, data dikatakan homogen jika nilai variansi antar kelompok data homogen atau seragam. Uji homogenitas biasa digunakan untuk membandingkan suatu karakteristik dari populasi yang berbeda, seperti usia, jenis kelamin, atau suhu. Pastikan kamu menjalankan uji homogenitas sebelum melakukan uji beda seperti ANOVA untuk memastikan validitas analisis. Selanjutnya yaitu tujuan dari uji homogenitas. Yang pertama, memastikan data seragam. Uji homogenitas membantu memastikan bahwa data yang dianalisis homogen atau seragam, sehingga hasil analisis lebih valid. Yang kedua, meningkatkan akurasi analisis. Uji homogenitas juga membantu meningkatkan akurasi analisis dengan meminimalkan kesalahan dalam interpretasi hasil. 3. Mencegah bias. Uji homogenitas mencegah terjadinya bias hasil analisis karena perbedaan varian yang tidak diakomodasi. Metode uji homogenitas. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam uji homogenitas, seperti uji Levena atau uji F. Uji homogenitas Levena digunakan ketika data tidak terdistribusi normal, sedangkan uji homogenitas F digunakan ketika data terdistribusi normal. Uji homogenitas F. Dalam uji homogenitas F, data harus terdistribusi normal. Jika data memenuhi syarat normalitas, maka uji homogenitas F dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS, Excel, atau software statistik lainnya. Uji homogenitas Levena. Uji homogenitas Levena digunakan ketika datamu tidak terdistribusi normal. Cara pengerjaannya hampir sama dengan uji F, dengan mengganti uji F menjadi uji Levena. Interpretasi hasil uji homogenitas. Jika hasil uji homogenitas menunjukkan signifikansi kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak homogen dan varian tidak sama. Namun, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dianggap homogen dan varian sama. Hasil analisis ini juga akan mempengaruhi jenis uji beda yang bisa digunakan, seperti uji T jika data homogen dan uji Welch jika data tidak homogen. Penting untuk memeriksa homogenitas data sebelum melakukan uji beda untuk mencegah kesalahan interpretasi hasil analisis. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan uji homogenitas. Kita mengambil studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus 1. Seorang peneliti ingin menganalisis kualitas udara pada dua kota berbeda dengan memeriksa kandungan partikel VOC. Sebelum melanjutkan ke uji beda, perlu dilakukan uji homogenitas untuk memastikan tidak ada perbedaan varian antar kedua kota. 2. Studi kasus 2. Seorang psikolog ingin membandingkan tingkat stres pada pekerja lelaki dan pekerja wanita. Sebelum melanjutkan ke uji beda, perlu dilakukan uji homogenitas untuk memastikan varian dari kedua kelompok adalah seragam. 3. Studi kasus 3. Seorang peneliti ingin memeriksa tingkat kepuasan karyawan pada dua perusahaan berbeda.
Sebelum melanjutkan ke uji beda, perlu dilakukan uji homogenitas untuk memastikan tidak ada perbedaan varian antara kedua perusahaan. Keterbatasan uji homogenitas. Uji homogenitas memiliki beberapa keterbatasan, seperti yang pertama, sifatnya sensitif. Uji homogenitas sangat sensitif terhadap ukuran sampel. Semakin kecil sampel yang digunakan, semakin sulit untuk mendeteksi perbedaan varian antar grup. 2. Penggunaannya terbatas. Penggunaan uji homogenitas terbatas pada data yang terdistribusi normal atau cukup mendekati normal. Jika data sangat tidak normal, metode uji homogenitas sangat sulit diaplikasikan. 3. Tidak mengukur efek besarnya perbedaan. Uji homogenitas hanya mengukur perbedaan varian dan tidak mengukur besarnya perbedaan antar grup. Perbedaan varian dapat terjadi pada grup yang sebenarnya memiliki perbedaan sedikit atau besar.